Baik, assalamualaikum. Saya di sini berada di SDN Kepanjen dengan Bapak Aska. Dan saya akan melakukan penelitian tentang Merdeka Belajar. Bagaimana menurut Bapak terhadap konsep Merdeka Belajar sebagai guru? Menurut saya konsep Merdeka Belajar ini sangat baik ya untuk perkembangan pengalaman siswa dalam pembelajaran. Jadi di guru Merdeka ini saya menangkap bahwa pembelajaran ini didasarkan pada pengalaman. Kalau selain dulu kan waktu kurikulum 13 itu sebelum kurikulum Merdeka ada, itu lebih difokuskan pada gurunya yang aktif. Jadi seperti contoh kayak metode ceramah itu di kurikulum 13. Kalau di kurikulum kurikulum Merdeka ini lebih condong kepada pembelajaran yang berbasis keaktifan siswa yang difokuskan untuk terlaksananya pembelajaran tersebut. Jadi intinya di kurikulum Merdeka ini saya sangat setuju karena siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran dan mereka lebih mempunyai pengalaman yang berdampak pada perkembangan motorik siswa. Kemudian apa kepentingan bagi dunia pendidikan kita khususnya dalam pembelajaran PAI? Bagaimana Mas bisa bilang? Apa kepentingan Merdeka Belajar ini untuk dunia pendidikan kita, khususnya bagi pembelajaran PAI? Oh ya, mungkin peran pentingnya kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI ini sangat berperan penting ya bagi saya. Maksudnya bagi saya itu, saya sebagai guru itu saya lebih mudah untuk memahamkan siswa tentang pembelajaran. Karena apa? Di di kurikulum Merdeka ini guru cukup memberikan metode yang tepat untuk memancing stimulus atau menstimulus siswa tadi itu untuk mereka berpikir secara aktif dan mengembangkan sistem pemikirannya dalam pembelajaran tersebut. Jadi guru cukup memberi stimulus untuk memberikan refleksi pada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran itu tadi. Jadi di kelas mungkin kalau dengan kurikulum Merdeka ini peran pentingnya yaitu siswa lebih interaktif dalam berdiskusi, terus kemudian bereksperimen, dan mereka dapat menemukan jawaban sendiri dari stimulus yang diberikan oleh guru. Kemudian dalam praktik di dalam kelas, bagaimana caranya Bapak menerapkan atau membelajarkan konsep Merdeka Belajar tersebut? Untuk penerapan metode belajar ini dengan metode kurikulum yang Merdeka ini, Mas. Ya. Penerapannya yaitu banyak sih, Mas. Kalau di kurikulum Merdeka ini yang penting ya di sekolah tersebut itu mempunyai media-media pembelajaran yang tepat dengan metode pembelajaran. Jadi harus relevan antara media dengan metode tadi. Karena di kurikulum Merdeka ini kan yang dinilai itu kan dari keaktifan siswa. Jadi perlu media-media yang seperti contoh itu kayak audiovisual, kemudian bisa kalau yang kuno-kuno itu lebih ke buku ya, buku atau audiovisual. Nah itu buat menstimulus tadi dengan media-media ini. Jadi anak-anak pembelajarannya lewat media-media ini. Seperti contoh, misal kalau di audiovisual itu bisa dikasih video, kalau di pembelajaran enggak ya, tentang kalau di anak SD itu mungkin tentang cerita-cerita atau film-film pendek, dan anak-anak disuruh untuk merangkum isi dari cerita fiksi yang ada di audiovisual tersebut. Mungkin begitu. Kemudian pasti ada tantangan dan hambatan dalam pembelajaran di kelas. Nah,
apa tantangan yang muncul dalam menjalankan Merdeka Belajar di kelas itu biasanya? Kalau yang pertama, kalau tantangan yang muncul bagi guru atau bagi siswa? Tantangan bagi Bagi guru. guru ya. Kalau bagi guru menurut saya itu tadi perlu metode-metode yang banyak. Maksudnya metode, jadi guru ini harus lebih kreatif untuk mencari metode-metode pembelajaran yang relevan dengan materi yang akan disampaikan. Karena di kurikulum Merdeka ini kan perlu apa namanya, memancing stimulus tadi, stimulus siswa tadi. Jadi perlu metode-metode yang bagaimana anak ini belajar agar tidak mudah jenuh. Yang pertama itu. Kemudian mudah, anak-anak ini juga lebih mudah paham dan konsentrasinya tidak terfokus pada yang lain. Jadi dia lebih fokus ke pembelajarannya yang disampaikan melalui media-media tadi itu. Karena kalau kan ada kan biasanya anak-anak itu kalau misal ya ini kalau dicontoh ya di audiovisual tadi, misal anak-anak dikasih film, itu anak-anak ada dua kemungkinan. Yang pertama yang di hal positif mungkin anak-anak itu akan lebih mudah paham dengan melihat audiovisual video tersebut, misalkan film pendek tadi. Yang kedua, ini hal negatifnya dari kurikulum Merdeka, yaitu misalkan anak tadi malah asik sendiri, bukan fokus pada pembelajarannya, malah fokus pada bermainnya. Itu mungkin itu kelebihan dan kekurangan kendala-kendala. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Aska. Siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.